Nah, Kayak gimana sih sebuah dunia setelah pernikahan itu? Kan yang kebayang buat calon mempelai itu sesuatu yang bahagia. Ya memang ada yang bahagia gitu emang ya. kamu nggak bahagia, Pak Min? Kalau pernikahan Enggak, maksudnya ngomongin sesuatu yang bahagia kayaknya gimana gitu? calon perempuan yang bakal oke untuk mendidik anak-anak Cie. gitu, pinter Oh, gitu, terus terus? kemudian lincah Sekarang udah gendut nggak lincah lagi. Terus? gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi nih di Pilaf Talk. Episode 19. Kopi buatan Pak Min. Sedang belajar jadi barista. Oke, kali ini kita mau bahas apa, Pak Min? Before after pernikahan. Oke, before after pernikahan. Kan gini, ya sebetulnya kita pengen bahas tuh soal pernikahan pernikah gitu ya. Cuma tuh lagi pusing gimana membuat strukturnya. Ya udahlah, kita yang bikin sederhana aja dulu, before dan after pernikahan. Oke. Nah, Kayak gimana sih sebuah dunia setelah pernikahan itu? Kan yang kebayang buat calon mempelai itu sesuatu yang bahagia. Ya memang ada yang bahagia gitu. emang kamu nggak bahagia, Pak Min? Kalau pernikahan Enggak, maksudnya ngomongin sesuatu yang bahagia kayaknya gimana gitu? bukan sesuatu yang huru-hara hura-hura. Jadi nih, Padahal ada huru-hara Oke. Banyak yang mikir nih, para jombloan-jomblowati nih, atau yang memang belum menikah itu gerbang kebahagiaan gitu. Jadi puncak bahagia itu at the moment menikah. Padahal pasca Intinya- resepsi gitu kan. At the moment tuh pas resepsi gitu. Tapi padahal setelah resepsi kita tuh menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, nah kehidupan sesungguhnya itu artinya kita tuh perlu ngasih tahu gitu kepada calon mempelai yang lagi mempersiapkan gitu, bahwa nggak lurus-lurus aja setelah nikah tuh. Nanti mereka nggak mau nikah, Bi. Bukan begitu, harus siap gitu. Oke. Kan kalau cuaca hujan kita mesti bawa payung. Oke, betul. Apalagi ini mau naik kapal menghadapi badai kan. Kan nggak harus badai, Bi. Naik kapal Kita tidak sampai pernah. ke tujuan. Bisa Iya. jadi ada badai atau Nah, enggak. udah gitu. Oke. Beda. Nah, Nomor 1 apa? oke, before afternya. Sebelum pernikahan, apa sih yang Pak Min lihat dari Akyu, terus kemudian berbeda setelah menikah? Deg-degan dia. Bergetar sampai sini. Sebetulnya agak bingung untuk mengingat-ingat ya before pernikahan gitu. Tapi Hal yang kamu sukai saat itu, terus sekarang mungkin tuh gini deh, jadi ngeselin gitu. apa yang membuat Pak Min yakin memilih Bu Min gitu ya? Itu kan sesuatu yang before pernikahan gitu. Nanti Bu Min simpulkan sendiri apakah kemudian sekarang sama atau beda. Oke. Oke, apa Pak Min? Nah, ya sebelum menikah tuh Pak Min yakin gitu. Oh, ini nih calon udah merah. Calon perempuan yang bakal oke untuk mendidik anak-anak Cie. gitu, pinter Oh, gitu, terus kemudian lincah sekarang udah gendut gak lincah lagi. gitu. Terus Ya udah gitu sih. sekarang Karena nggak mau dong ketika kemudian menikah memilih perempuan yang tidak bisa menyeimbangi, apalagi dalam hal ngobrol gitu kan. Oke. Nah, setelah nikah ternyata Bumi lebih dominan. jadi menyesal. Enggak sih. Oke, jadi hal yang sebelum menikah menganggap bahwa menikah dengan Sosok gitu ya, sosok yang sosok. pinter, lincah, energik, rame dan sebagainya tuh kayaknya bakal menyenangkan nih, apalagi kehidupan Pak Min yang introvert gitu ya. Ya. Tapi pas udah menikah, wow, Wow. ternyata sosok yang seperti itu
menjadi dominan. Iya. Oke. Tapi Pamin pernah nanya loh ke Mm-mm. apa namanya, ada beberapa teman yang kemudian selesai dalam artian pernikahannya selesai gitu ya. Mm-mm. Dia memilih tidak untuk menikah lagi Oh, akibat malas harus memulai lagi gitu. Maksudnya kan ketika dengan istri pertama apa namanya, dia tadi dengan ekspektasi yang tinggi, terus kemudian setelah menikah jadi dari nol gitu dan sebagainya, itu yang sesuatu yang malas untuk dihadapi katanya. oh ya Allah, sampai trauma begitu ya, kasian ya. Oke, oke. Aduh, gimana ya? Ya itu mah urusan dia ya. Tapi mudah-mudahan bisa selesai dengan traumanya gitu. Nah, kalau Bu Nah, Min gimana? kalau aku, jadi dulu tuh menganggap ya kalau menikah dengan Pak Amin itu kan Pak Amin sabar gitu orangnya, pendiam, baik gitu kan. Ya Allah, baik banget gitu. Tapi pas udah nikah, saking sabar dan saking baiknya, aku tuh kadang Malah suka bikin gedek. kesel. Iya, karena kadang suka mikir, kamu tuh baik atau bodoh sih gitu kan. Karena kan semua orang Pak Amin tuh baik gitu kan. Bahkan sampai ada yang naksir gitu karena kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu yang membuat, oh dulu aku tuh kan pengennya emang yang baik, tapi sekarang kok jadi gimana gitu. Jadi artinya apa sih Bu Min gitu? Apa dong Pak Iya, Amin? maksudnya sebelum menikah tuh kita punya ekspektasi terhadap calon kita gitu, atau kita punya apa ya, punya sebuah alasan yang kuat kenapa memilih dia Oke. gitu ya. Mm-mm. Ya entahlah, maksudnya apa namanya, alasannya apapun gitu, tapi setelah nikah tuh itu bisa menjadi sebuah problem, benar ya? Iya, itu Artinya apa gitu? don't too much kali ya. Mm-mm. Jangan terlalu berlebihan. Kalau yang kemarin nih impact bias terhadap personal ya. Kalau sekarang jangan terlalu berlebihan melekatkan diri pada orang lain gitu. Mm-mm. Jangan terlalu berlebihan menganggap bahwa ketika memiliki istri yang rame, yang energik, itu kemudian akan membuat kita tuh benar-benar bahagia karena itu gitu. Ya udah, memang saya menikahi sosoknya dengan tambahan-tambahan kebaikannya, juga dengan tambahan-tambahan keburukannya. Gitu. Ya ada yang Makanya kan menikah. doa setelah kita akad itu, waktu pas Abi nempelin tangan di jidat aku itu kan artinya adalah, ya Allah, aku berlindung dari kebaikan dan keburukan istriku. Gitu. Ya ada yang menikah kemudian suka karena pasangannya mandiri, istrinya mandiri gitu. Tapi setelah menikah karena saking mandirinya, Iya. gitu. Jadi problem. problem gitu. Makanya jangan terlalu melekat. Kayak model kita ketika pakai plester nih. Kebetulan plesternya misalnya di sini deket rambut-rambut gitu. Ketika ditarik tuh kan sakit. Tapi habis ditarik lega kan. Makanya jangan terlalu melekat pada hal-hal yang seperti itu. Iya, belum soal apa namanya kebiasaan gitu ya. Mm-mm. Jadi sebelum nikah ya ketemunya paling apa namanya di kafe dan sebagainya gitu Iya. kan. Mana iya ada kentut di situ kan. Iya, bener. Tapi kemudian setelah menikah kan ya satu rumah ya di rumah mereka. Masa ya kentutnya ditahan-tahan gitu, nggak enak nggak bisa juga. lagi. Termasuk sendawa juga Iya, atau iya. bersin gitu kan. Jadi kayak kemarin ya, kita obrolin tentang bersin. Oke. Terus apa Oke, lagi? kalau tadi kan hal terhadap pasangan nih, ekspektasi gitu kan, before dan afternya. Terus masalah ekonomi. Iya, ekonomi ini ya. Tadi di episode lalu Pami juga sempat bilang bahwa itu ekonomi jadi faktor yang cukup dominan perceraian di Indonesia gitu Betul. ya. Padahal sebetulnya dua sosok laki-laki dan perempuan itu berangkat dari kondisi ekonomi yang oke-oke aja gitu. Betul. Kalau dulu kita mah mungkin dari Kita mah minus benar-benar ya. dari minus ya, bukan nol lagi. Bukan nol lagi, dari minus gitu ya. Terus kemudian proses panjang sampai di titik ini tuh ngerasa oke gini doang gitu ya. Kalau kita nggak banyak-banyak bersyukur gitu. Ketika sudah mendapatkan yang kita inginkan, satu mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan dan sebagainya. Oh, ya udah gitu kan. Iya, kok kemudian lu ngasih duit lu ke gue dikit banget sih. Gitu. Kok lu lebih besar ke keluarga lu? Ini Gitu. curhat, Pamin. Enggak. Ya. Nah, begitu. kan aku dulu mengira pernikahan kita bermasalah di awal-awal pernikahan itu karena faktor ekonomi gitu. Karena memang kita bermula dari minus. Tapi ternyata banyak orang yang ketika sudah
di kondisi yang Ideal pun Ideal berangkat pun dari ada masalah ekonomi gitu. Misalnya yang beliau belum belum tahu financial planner gitu ya. keuangan. Sehingga hutangnya lebih banyak. Betul betul. Nah, terus juga ketidakjujuran keuangan nih. Makanya Ya. ketika belum menikah nih, mungkin teman-teman kita yang belum menikah, ini harus perlu dibicarakan baik-baik masalah keuangan ini. Gaji lo berapa, yang perlu lo keluarin buat keluarga lo berapa, yang perlu lo bawa setiap hari berapa, dan yang mau lo kasih ke gua berapa. Itu harus detail kalau menurut aku, karena kalau nggak detail gitu tuh jadi seuzon. Tapi bisa ilfil nggak sih sebelum nikah ngomongin gitu? Kalau menurut aku ini perlu ya, daripada ketika sudah menikah, nih banyak nih kan Masalahnya baru ketahuan. Baru muncul. ada Oke. klien kita kan yang masuk yang mereka tuh dalam kondisi yang sangat ideal gitu, suaminya dengan gaji sekian, istrinya dengan gaji sekian. Kalaupun misalnya kesepakatan mereka hanya menggunakan gaji suami aja tuh, mereka tuh pasti bisa kok gitu. Artinya sebelum menikah itu dibangun kesepakatan. Yes. Ya. Apakah kemudian mau join income? Kebanyakan kan sekarang begitu ya. Tadi generasi muda-mudi pasangan tuh lebih banyak join income. Itu ya sebetulnya pilihan apapun silahkan saja gitu ya. Kalau aku sih nggak mau join income, aku mau investasi Gitu. biar nanti jadi gede. Baiklah. Ini nggak boleh diikutin. Oke. Yaudah itu ya. Tadi soal ekonomi. Jadi ya silakan aja ketika sebelum menikah obrolannya tidak hanya soal ngabisin uangnya gitu Iya. ya. Kita setelah nikah nanti kita jalan-jalan kemana? Kita setelah nikah nanti pokoknya tiap minggu kita harus rencanain liburan kemana gitu. Iya. Anda akan tahu setelah nikah. Yes, betul. Nanti bayar listrik dari mana? Beli beras uang siapa? Beli susu uang siapa? Itu tuh perlu, kalau menurut aku sebelum nikah tuh perlu dijelas dan didetailkan. Sekarang nih buat bapak ibu yang belum ngomongin ekonomi secara gamblang gitu ya, perlu diomongin kalau menurut aku ya. Karena itu sumber permasalahan ekonomi bukan dari berapa banyaknya, tapi dari ketidakjujuran satu sama lain, ketidakterbukaan satu sama lain. Perkara misalnya suami mau ngasih ke orang tua lebih banyak, ya kan kalau dua-duanya setuju. Gitu. Perkara istri mau lebih banyak shoppingnya gitu ya, ya nggak masalah kalau dua-duanya menyepakati. Oke. Asik. Ya, itu nomor 2, before Ekonomi. after pernikahan. 3, Yang ketiga, anak. ini gimana nih Pak Min kalau anak? Ya, sebelum nikah kan mungkin kayaknya nggak ada bahasan anak, ataupun kalaupun bahasan anak tuh ya Berapa jumlah anak yang akan kita miliki nanti? cewek cowok Iya. gitu. Padahal segudang bukan permasalahan ya, tapi segudang tantangan. Betul. Bahasan soal anak tuh banyak gitu. Soal kemudian pengasuhan, gimana kalau kemudian dua-duanya bekerja. Terus kemudian soal pendidikan. Dari mana uangnya, sumber uangnya gitu. Terus nanti anak kita mau dibentuk seperti apa, ya kan? Ya, fenomena child free kemarin bisa jadi karena berangkat dari belum siapnya gitu ya soal pilihan untuk sampai ke sana gitu, untuk punya anak gitu, karena memang banyak hal yang perlu diurusin gitu. Betul. Meskipun sebetulnya banyak sumber kebahagiaan di sana gitu ya. Yes. Kita Dan meyakini. sebagai calon orang tua juga ya, sebelum menikah kan kita benar-benar mencari. Jadi kalau kita mau jadi orang tua ini nih, yang paling awal kita lakukan adalah mencari siapa ayahnya, mencari siapa ibunya. Gitu kan. Misalnya kalau aku berarti kan mencari siapa sih ayah dari anakku nanti gitu kan. Abi mencari siapa sih ibu dari anakku nanti. Nah, itu tuh kita perlu menyamakan persepsi gitu. Nanti anak kita tuh mau dibangunnya seperti apa nih? Betul. Apakah mau dijadikan profesional, dijadikan hamba yang taat sama Allah, gitu ya, dengan ilmu keagamaannya, atau mau B aja nih seperti kita gitu, ingin mengalir aja. Padahal kita kalau membeli barang elektronik aja nih, pasti kan ada Perbandingan.
Ya terus kita juga kan cari tahu Ya, gimana betul. cara makainya gitu. Nah ini Hmm. ketika punya anak nih rata-rata ya terjun bebas aja. Iya, iya betul. Tuh makanya banyak sekarang. Aku yakin sih fenomena child free kemarin itu juga karena ketidaktahuan orang tuanya saat itu ketika mendidik anak. Misalnya atau misalnya fenomena kita nggak ingin punya anak banyak karena melihat orang Orang tua tua, kita iya anaknya betul. banyak gitu. Iya, Itu Pak kan Min pernah bilang kayaknya sebuah rangkaian anak rangkaian. cukup 3 aja. Gitu kan. Ya karena memang tahu kondisi orang tua seperti apa dengan 8 anak, terus kemudian apa namanya nenek juga Ini jawaban 8 pekan dan lalu ya. 9 gitu ya. 8 anak, terus kemudian dari ibu juga, dari mama juga kan 9 gitu. Jadi paham gitu ya dengan banyak anak tuh seperti apa kondisinya. Betul, karena ketika mendidik anak juga nggak hanya cukup kita mendidik mereka gitu, tapi memang kita perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas dalam mendidik mereka. Keuangan jelas gitu, meskipun ya uang tidak membuat orang bahagia, tapi kebahagiaan Bisa lebih dijamin. tidak bisa kebahagiaan terjamin. tidak terjamin kalau nggak ada uang. Gitu. Oke, ya belum hal-hal yang ringan-ringan gitu ya sebelum menikah. Kalau bangun malam ya paling teleponan. Iya, Kalau setelah nikah ya tidurin bayi, betul. bikinin Betul, susunya gitu. betul. Oh, itu yang Anda kapok ya? Oke. Oke deh, jadi nih buat teman-teman yang belum menikah atau teman-teman yang sudah menikah tapi sedang berproses di 5 tahun pernikahan pertama, sabar-sabar dan nggak apa-apa kok mulai dari nol lagi. Kita lagi nggak balapan sama orang lain, tapi kita sedang balapan dengan diri kita sendiri, dengan pasangan kita. Ada Iya. mungkin yang sedang merasa sendiri dalam pernikahannya, dalam artian nggak sejalan dengan suaminya, nggak masalah kok. Yang penting abis ngerasa sendiri, balik lagi sama suami bahwa kita tuh nggak sendirian. Iya, Kita dan bersama. mencari titik-titik kebahagiaannya gitu. Betul. Oke deh, Pamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kalaupun bermanfaat, mangga di-share dan disampaikan ke banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.